Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Deniawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bandung Tengah. Di sini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menganalisis video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Video ini menceritakan seorang guru di SD Negeri Cipanas, Kota Serang yang ingin melakukan perubahan di dalam kelas agar murid-murid semangat belajar di kelas. Pada video tersebut, ibu guru telah melakukan diskusi dengan rekan sejawat tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Untuk melakukan perubahan tersebut, ibu guru menggunakan Bagja. Bagja merupakan model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Visi SDN Cipanas Kota Serang adalah terwujudnya peserta didik yang aktif, kreatif, berprestasi dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas impian yang nyaman, menyenangkan agar dapat meningkatkan semangat belajar murid. Pertanyaan utama dari kegiatan ibu guru pada tayangan video tersebut adalah apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan agar murid semangat belajar. Berikut adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja. Yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama, yaitu apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan agar murid semangat belajar. Nah, tindakan yang telah dilakukan oleh guru adalah menggali informasi atau diskusi dengan rekan sejawat tentang cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan agar murid semangat belajar, serta menyiapkan rencana perubahan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan agar murid semangat belajar. Tahapan kedua adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang dapat dimunculkan yaitu siapa yang telah berhasil mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan agar murid semangat belajar. Yang kedua, sarana apa saja yang dapat digunakan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan agar murid semangat belajar. Dan ketiga, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan agar murid semangat belajar. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka tindakan atau penyelidikan yang telah dilakukan oleh guru yaitu: pertama, diskusi dengan rekan sejawat; kedua, mengidentifikasi benda-benda atau hal-hal yang ada di dalam kelas yang disukai oleh murid. Yang ketiga, guru menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid. Yang keempat, meminta murid untuk berkunjung ke kelas lain untuk mencari inspirasi kelas yang dapat memacu semangat murid. Tahap ketiga adalah G, gali mimpi. Pertanyaan yang dapat dimunculkan yaitu bagaimana penampakan lingkungan kelas yang nyaman dan menyenangkan agar murid semangat belajar. Yang kedua, kelas seperti apa yang diimpikan oleh murid-murid. Dan ketiga, sumber daya apa yang kita bayangkan akan tersedia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah: yang pertama, murid membayangkan kelas impian yang nyaman, menyenangkan, dan menambah semangat belajar murid. Yang kedua, murid menggambar kelas yang diimpikan pada kertas, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Yang ketiga, guru mencatat hasil presentasi dari murid. Tahap keempat adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang dapat digunakan untuk menjabarkan rencana adalah: 1. Apa saja kebutuhan murid terhadap kelas yang nyaman dan menyenangkan agar murid semangat belajar? Yang kedua, apa saja langkah untuk mewujudkan kelas nyaman dan menyenangkan agar murid semangat belajar? Tindakan atau kegiatan yang dapat dilakukan atau telah dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah: pertama, murid berkontribusi menentukan kebutuhan terhadap kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga mereka semangat untuk belajar. Yang kedua, guru dan murid mendiskusikan langkah untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga murid semangat untuk belajar. Tahap kelima adalah A, atur eksekusi. Pertanyaan yang dapat digunakan untuk melakukan atur eksekusi adalah: siapa saja yang terlibat? 2. Siapa yang bisa mengarahkan atau memantau kegiatan untuk mewujudkan kelas impian?
Ketiga, kapan akan mulai mewujudkan kelas impian dan apa saja kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan agar murid semangat belajar. Tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh guru yaitu melibatkan guru dan murid. Kedua, guru mengarahkan murid untuk berkontribusi menentukan tugas dalam kelompoknya. Yang ketiga, menetapkan jadwal untuk memulai mewujudkan kelas impian. Dan terakhir adalah murid membersihkan kelas, kemudian menata kelas, dan menempel hiasan kelas. Peran pemimpin yang tergambar dalam video diantaranya 1. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mewujudkan kelas impian agar murid semangat belajar. Yang kedua, menggunakan paradigma berpikir aset dengan memberdayakan murid dan sarana prasarana yang tersedia. Yang ketiga, melaksanakan filosofi Ingerso Sungtulodo dengan cara menjadi teladan bagi murid. Kemudian Ing Madio Mangunkarso dengan memberi semangat dan memberdayakan murid, dan Tuturi Handayani dengan memberi dorongan kepada murid untuk aktif dan kreatif. Selanjutnya adalah mendorong terjadinya well-being di sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan mewujudkan kepemimpinan murid sehingga murid berdaya dan mampu berkontribusi aktif. Modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modal manusia. Di antaranya, guru yang berpihak pada murid dan mampu berpikir aset, dan murid yang aktif, kreatif, dan mampu bekerja sama dalam tim. 2. Modal sosial. Di antaranya adalah kerjasama dengan rekan sejawat, yaitu dengan mendiskusikan prakarsa perubahan, serta meminta izin kepada guru pada kelas lain agar mengizinkan muridnya melakukan kunjungan ke kelas tersebut untuk mendapatkan inspirasi seperti apa kelas yang diinginkan. Yang ketiga adalah modal politik. Di antaranya adalah dukungan dari kepala sekolah serta rekan sejawat sehingga prakarsa perubahan dapat terwujud. 4. Modal fisik, yaitu ruang kelas yang nyaman yang dimanfaatkan sebagai tempat belajar, kemudian juga memiliki meja dan kursi untuk sarana belajar, dan terdapat rak buku serta buku-buku yang dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran, dan juga banyak terdapat hiasan dinding yang dimanfaatkan untuk memperindah ruang kelas. Kelima, modal lingkungan atau alam, di mana sekolah tersebut memiliki lingkungan yang nyaman, yang mendukung proses pembelajaran, serta di dalam kelas juga terdapat sudut kosong yang dapat dimanfaatkan untuk sudut baca. 6. Modal finansial, di antaranya adalah dana BOS yang dimanfaatkan untuk memenuhi sarana dan prasarana di dalam kelas. Kemudian dana kas kelas yang digunakan oleh ibu guru untuk membeli perlengkapan sebagai bahan membuat hiasan kelas. 7. Modal agama dan budaya yang dimiliki oleh sekolah tersebut diantaranya sikap sopan santun para murid terhadap guru. Yang kedua, budaya kerjasama yang dimanfaatkan oleh guru untuk mengajak siswa bekerja sama dalam menghias kelas. Kemudian yang ketiga adalah budaya gotong royong yang dimanfaatkan oleh mereka untuk melaksanakan kerja bakti, membersihkan kelas dan lingkungan kelas. Demikian analisis video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.